Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah atau pidato dengan berjudul Semangat Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim sebagai pembina masuk ke susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan Asmaul Husna, yang ketiga penampilan para orator, dan yang keempat penutup. Mari kita buka sejarah bahasa Indonesia ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita sambut orator yang pertama. Dia adalah seorang peminjam yang baik dan dia adalah orang yang menyukai bakso ya. Langsung saja kita sambut Muhammad Nur Wahid. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat untuk anak kelas saya, yang terhormat untuk hadirin sekalian. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari dunia gelap hingga terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul Menghargai Waktu. Waktu adalah emas. Waktu selalu kita membuatkan yang bermanfaat. Karena kalau kita nyanyain waktu sama aja kita nyanyain waktu yang berharga kita. Ya, kita selalu menghargai waktu kita. Dari pagi kita bangun tidur, kita harus melakukan yang bermanfaat. Seperti baca Quran waktu subuh hari, sholat duha, paginya sekolah, siang kalau bisa tidur siang karena bermanfaat untuk kita bertumbuhan. Karena itu kita selalu harus memanfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Nur Wahid. Lanjut kepada orator kedua. Dia adalah seorang pencinta gandum. Dia sangat gemar belajar sejarah Indonesia. Mari kita sambut Febio Lintar Arwanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-teman sekelasku yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Tidak lupa salawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti hari ini.
berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang larangan LGBT. Kayak seperti yang kita lihat, pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang LGBT. Dan LGBT ini tanda-tanda sudah mau kiamat. Contohnya tuh banyak sekali. Ya di TikTok, di sosmed-sosmed tuh banyak sekali yang ngepost LGBT gitu lah. Contoh kayak Ragil. Dan masih banyak lainnya di Indonesia itu juga. Allah tuh menciptakan kita tuh berpasang-pasangan. Jadi kita tuh harus memilih yang beda kelamin, jangan yang sesama kelamin. Oleh karena itu kita harus memilih pasangan kita tuh dengan benar, jangan salah. Harus laki dengan perempuan, jangan laki sama laki. Itu akan menyebabkan kiamat, karena itu tanda-tanda kiamat. Sekian dari saya, walhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita sambut orator yang ketiga ya. Dia adalah seorang atlet basket terkenal di kalangan Mahat Al-Zaitun. Kita sambung saja Bu Sido Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sini saya akan berpidato dengan judul Meraih Kesuksesan. Ada beberapa poin yang mencakup untuk meraih kesuksesan. Pertama, yaitu memperbanyak ilmu atau mencari pengalaman yang banyak. Yang kedua, berdisiplin. Pengalaman berilmu atau mencari ilmu. Pertama, dari mencari ilmu kita bisa belajar, bertanya kepada teman, bertanya kepada guru tentang pengalaman yang sudah dia dapatkan atau pengalaman yang belum ada pada diri kita. Contohnya kayak orang yang lebih tua itu pengalamannya lebih dari anak muda. Terus yang kedua, berdisiplin. Dalam meraih kesuksesan harus dengan disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam berbagai hal. Disiplin itu kunci yang sangat utama untuk meraih kesuksesan. Tidak telat sholat, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Biasa menjadi sukses atau pengusaha sukses itu bangunnya jam 4 atau setengah 4 sudah siap-siap. Dalam kesuksesan kita bisa memperoleh banyak uang. Dengan disiplin juga tidak ada dari saya secukupnya. Dari saya sekian. Ya, mungkin ada ilmu yang bisa didapat. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, karena saya hanya manusia biasa. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Bu Sido. Lanjut kepada orator keempat. Dia adalah orang yang rajin, orang yang selalu semangat belajar, pemimpin. Mari kita sambut Muhammad Malikul Soleh. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu al-matulahu wal biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun, yang amat terhormat pimpinan YPI Ustadz Imam Prawoto, yang terhormat Wakil Majelis Guru Ustadz Purnomo, yang terhormat Mudabir wa Mudabiro, yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Ustadz dan Ustazah, dan para sahabat-sahabatku yang berbahagia.
Pada alhamdulillah puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran Allah kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakannya, yaitu di sekolah, yaitu di Gedung Utsman bin Affan. Hingga kita bisa melaksanakan pembelajaran, yaitu belajar bahasa Indonesia bersama Ustadz Rahmat Ibrahim. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, hingga kita bisa membawa Islam hingga terang benderang ya. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah atau pidato dengan berjudul Semangat Belajar. Terima kasih. Oke, pada teman-temanku sekalian, kita pasti paham apa itu belajar. Bahwasannya setiap manusia itu mempunyai sebuah cita-cita yang besar. Ya, gak mungkin cita-citanya itu pendek. Dan setiap manusia mempunyai harapan terhadap orang yang tersayang. Contohnya kepada orang tua, kita ingin memberikan sebuah harapan besar kepada orang yang kita sayang. Ya, bagaimana kita tidak membawakan sebuah kekecewaan yang besar? Maka dari itu setiap manusia mempunyai sebuah prinsip. Saya harus sukses, saya harus sukses, saya harus sukses. Di balik sebuah kesuksesan, setiap orang mempunyai nilai yang besar, yaitu menjadi orang yang berharga dan menjadi orang yang bernilai di masyarakat. Artinya, setiap manusia itu harus dihargai sama manusia. Kita juga namanya manusia mempunyai sifat yang berbeda ya. Artinya manusia itu mempunyai tujuan atau impian yang dimana itu ia bisa kita capai dengan perlahan-lahan, yaitu berawal dari pendidikan, sekolah. Ya. Di pendidikan ini, di Mat Al Zaitun ini, kita tahu dong apa aja yang kita persiapkan untuk masa depan kita nanti. Yang pastinya ketika kita lulus dari sekolah, ada yang mengambil jurusan kuliah, ada yang kerja, maupun juga ada yang langsung mengambil perkuliahan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana persiapan kita untuk kelulusan nanti atau kelas 12 ketika lulus. Nah, saya ingin memberikan sebuah tips pada kalian supaya kalian itu bisa semangat belajar nih. Nah, terutama di kelas 11 ini kita mempersiapkan yang terutama adalah Opmas dari Bakti 19. Dan gak akan lama lagi, beberapa bulan yang akan datang kita akan menjabat sebagai kakak kelas Opmas dan Bakti 19. Ya, yang dimana di situ banyak pemimpin-pemimpin besar yang ditunggu-tunggu oleh angkatan, yang ditunggu-tunggu oleh ustadz dan ustazah, bahkan ditunggu oleh adik-adik. Siapakah presiden Ventural nanti di Opmas dan Bakti 19? Nah, maka dari itu, setiap manusia adalah mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar. Setiap manusia itu berhak memimpin. Ya, benar. Tapi sebaik-baiknya pemimpin adalah ia yang siap menjadi seorang pemimpin. Ya, walaupun emang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, tapi ia juga harus siap menjadi khalifah. Ya, semudah-mudahnya menjadi ketua kamar ataupun ketua kelas. Yang paling besar menjadi khalifah adalah tertinggi di santri adalah presiden Opmas. Kalau di angkatan adalah ketua MPK. Maka dari itu buat teruntuk teman-temanku, kita di sini punya harapan besar untuk orang-orang tersayang kita, yaitu terutama orang tua. Maka dari itu, pikirkan baik-baik ketika kalian ingin melakukan sesuatu. Entah itu kegiatan maupun perbuatan. Jangan sampai merugikan orang lain. Jika kalian melakukan sebuah perbuatan hingga merugikan orang lain, kalian akan menyesali perbuatannya. Bahkan kalian mendapatkan sebuah dosa. Karena kalian itu merugikan orang lain. Artinya kalian membuat semua orang tidak suka kepada kalian karena perbuatan kalian sendiri. Maka dari itu, teruntuk kalian teman-teman, semangat belajar. Ingat, kita ini udah alia, udah kelas 11, nggak akan lama lagi kita akan lulus. Dan jangan pernah menyanyiakan waktu kebersamaan bersama Ventural. Karena yang datang nggak akan datang kedua kalinya. Walaupun yang datang 2 kali itu akan berbeda dengan sebelumnya. Ya, maka dari buat Ventural, ketika kita ada acara angkatan, ketika kita sedang berkumpul, manfaatkanlah kebersamaan tersebut. Karena yang bersama belum tentu bisa kembali terulang kembali. Ya, poin-poin itu saja mungkin poin dari saya. Semangat belajar buat teman-teman. Saya tidak lupa untuk selalu menasihati kalian, selalu memberitahukan kalian atau mengingatkan, karena kita ini sebagai manusia selalu mengingatkan. Dan saya bukan makhluk yang sempurna seperti malaikat
saya bukan Tuhan dan saya juga bukan jin yang selalu berbuat keburukan. Saya ini adalah sebuah manusia yang biasa yang selalu mengingatkan, yang kadang berbuat kebaikan dan kadang juga berbuat keburukan. Dan di dunia ini nggak ada yang sempurna. Semua itu saling menyempurnakan satu sama lain dengan adanya kebersamaan. Jadi kalau misalkan kita sedang kekurangan atau memang kita sedang tidak baik-baik saja, kita sama manusia bisa saling menolong. Itu artinya manusia. Ya walaupun manusia ada sifat egoisnya, namanya juga manusia. Ada sifat berlebihan seperti malaikat ya, namanya juga manusia. Manusia itu diciptakan berbeda-beda, nggak ada yang sama. Yang sama itu ya cuman postur tubuhnya kadang sama. Oke, itu saja mungkin dari saya. Dan untuk teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya ya di bawah ini. Ya sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Waktu jualah yang memisahkan kita dari acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, ataupun salah-salah yang lainnya. Di sini kami semua belajar untuk mencapai kesempurnaan. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini ke seluruh penjuru yang ada di dunia. Wassalamualaikum, salam toleransi perdamaian, merdeka! Subscribe and share. Salam toleransi perdamaian. Oke.